Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat kue kering untuk lebaran yang rasanya enak banget, tampilannya cantik, menarik, dan biasanya saya sering menyebutnya dengan bola-bola coklat green tea atau saya juga menamainya dengan nastar coklat, nastar green tea. Karena bentuknya yang bulat dan cara membuatnya pun hampir sama seperti nastar. Bedanya kalau ini tidak ada selai nanasnya ya. Kue kering ini dibalut dengan coklat batang yang dilelehkan dan di atasnya diberi taburan kacang. Rasanya pun juga enak banget. Teksturnya empuk, keras-keras dan manisnya juga pas banget. Untuk yang bola-bola coklat ini supaya lebih cantik dan menarik, bagian atasnya saya taburi dengan sprinkle warna-warni. Dari modal sekitar 25 ribuan, bisa jadi 2 box kotak seperti ini yang kalau dikira-kira harga per boxnya sekitar 35.000 sampai 40.000 rupiah. Jadi untung banget kan? Selain untuk ide jualan, kue kering ini juga cocok banget untuk sajian lebaran di rumah kalian masing-masing. Dan tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, timbang terlebih dahulu margarin dan menteganya. Saya menggunakan 100 gram margarin merek Blue Band atau bisa merek Forvita. Untuk butternya, saya menggunakan 50 gram butter Royal Crown atau kalian bisa menggunakan Ancor dan merek yang lain. Sebelum di mixer, tambahkan sekitar 70 gram gula halus, 70 gram susu bubuk, 1 butir kuning telur, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kalian boleh mengaduknya menggunakan mixer atau bisa juga menggunakan whisk ya. Jadi untuk mengaduknya sebenarnya tidak usah memakai mixer juga bisa. Cukup manual diaduk menggunakan whisk sampai warnanya menjadi kuning pucat seperti ini. Dan ketika dibalik adonannya tidak bisa jatuh dengan sendiri. Setelah adonan pertama tadi sudah diaduk sampai kuning pucat, kemudian tambahkan sekitar 220 gram tepung terigu. Usaha tepung terigunya diayak terlebih dahulu ya, supaya tidak ada yang bergerindil. Masukkan tepung terigu yang sudah diayak secara bertahap dan sambil diaduk menggunakan spatula. Masukkan tepung terigu sebagiannya terlebih dahulu ya, kemudian masukkan tepung maizena sekitar 20 gram. Selanjutnya bisa diaduk perlahan-lahan menggunakan spatula dan selebihnya supaya cepat kalis bisa menggunakan tangan. Jangan lupa tangannya dibersihkan terlebih dahulu ya, atau bisa menggunakan sarung tangan. Aduk adonan sampai tercampur rata, perlahan demi perlahan, jangan langsung terburu-buru sebagian dari tepung terigu yang sisa tadi dimasukkan ya. Jadi diaduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Kalau teksturnya masih lembek bisa ditambahkan sisa dari tepung terigu tadi. Uleni perlahan-lahan sampai teksturnya padat, lembut, dan bisa dibentuk. Jika adonan sudah siap dicetak, masukkan sebagian adonan ke dalam wadah kedap udara atau bagian atas adonan bisa ditutupi menggunakan kain serbet ya. Langkah selanjutnya, ambil adonan takar menggunakan sendok takar seperti ini ya, sendok takar yang ukurannya paling kecil. Setelah ditakar menggunakan sendok takar, kemudian gulung-gulung menggunakan tangan supaya cepat selesai dan pastikan tangannya bersih higienis. Di sini tangan saya sudah dicuci sampai 21 kali ya, jadi bisa dipastikan tangannya bersih. Untuk membuat bola-bola coklat matcha atau bola-bola coklat green tea ini, usahakan kalian menggunakan butter yang merek lebih bagus. Fungsinya supaya di oven nanti, kue kering ini bagian atasnya tidak retak ya, dan hasilnya bisa mulus cantik-cantik tanpa ada retak bagian atasnya. Sepengalaman saya, kalau menggunakan butter merek biasa atau butter yang murah harganya, biasanya kalau di oven itu nanti bagian atasnya akan retak. Dan setelah ganti saya menggunakan butter merek Royal Crown, merek Ancor, dan merek di atasnya itu, hasil kue kering ini mulus dan bagus. Jadi kalau saran saya, jika kalian membuat kue kering yang bentuknya bulat-bulat seperti ini, atau bentuk lonjong yang menul-menul itu seperti kue London, seharusnya kalian memakai butter yang lebih bagus untuk mengatasi adanya retakan di bagian atas kue kering ini. Dan jika kalian ingin membuat kue kering yang tipis atau seperti kue kering bunga yang sudah saya share videonya di kemarin, supaya lebih ekonomis kalian bisa menggunakan butter margarin yang jadi satu, seperti merek Royal Palmia, atau kalian juga bisa menggunakan merek Blue Band Cook dan Cookies.
Setelah semua adonan sudah dibentuk bulat-bulat, kemudian panaskan terlebih dahulu ovennya sekitar 10 menit. Dan setelah 10 menit ovennya sudah dipanaskan, masukkan adonan yang sudah dibentuk bulat-bulat tadi. Jika masih pemula dalam membuat kue kering ini, kalian boleh menggunakan satu rak terlebih dahulu ya. Oven adonan sekitar 15 menit menggunakan api atas bawah ya. Kalau oven kalian sama dengan oven yang saya pakai, gunakan suhu sekitar 130 derajat saja. Karena oven ini lebih cepat banget panasnya. Kalian pasti tahu kan ya, kalau masing-masing oven itu tingkat kepanasannya berbeda-beda. Jadi, kalau kalian masih pemula dalam dunia baking seperti saya ini, kalian boleh mencoba ovennya dengan cara oven terlebih dahulu sekitar 1-3 adonan, kemudian lihat hasilnya dan ukur sesuai tingkat kepanasan yang sudah dicoba tadi. Jadi, jangan langsung di oven semuanya ya, untuk meminimalisir terjadinya kegagalan. Itu semua sedikit tips dari saya supaya kalian dalam membuat kue kering jika masih pemula tidak banyak gagalnya. Dan juga untuk bahan-bahannya sendiri tadi, memang sengaja saya sebut mereknya supaya kalian mudah dalam mencari bahan-bahannya. Setelah semua kue keringnya sudah matang, bisa langsung kalian masukkan ke dalam wadah kedap udara. Dan langkah selanjutnya, potong kecil-kecil coklat batang seperti ini. Saya menggunakan coklat batang merek Parrot yang kiloan seperti ini ya. Untuk ukurannya sekitar 200 gram. Coklat batang merek ini enak banget. Rasa manisnya pas, tidak terlalu over, dan ada sedikit rasa pahit-pahit khas coklat. Langkah selanjutnya, untuk melelehkan coklat batang di sini, kalian tidak perlu tim di atas api kompor ya. Cukup gunakan air panas yang sudah ada gelembung-gelembung kecil di bagian permukaan, kemudian masukkan wadah stainless di atasnya. Kalau bisa, wadah stainless yang digunakan untuk melelehkan coklat lebih besar daripada wadah yang digunakan untuk air panas tadi. Fungsinya untuk meminimalisir supaya air tidak masuk ke dalam coklat leleh. Kemudian bisa ditunggu sebentar sampai coklatnya mencair, lalu tambahkan minyak goreng sedikit demi sedikit sampai totalnya untuk ukuran coklat batang sekitar 200 gram, minyak gorengnya 70 ml. Usahakan tekstur dari coklat batang ini tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental banget ya, supaya lebih ekonomis. Langkah selanjutnya, masukkan kue kering yang sudah matang tadi ke dalam coklat yang dilelehkan. Dan supaya makin cantik lagi, masukkan ke dalam kertas kue seperti ini. Selagi coklatnya masih basah, usahakan langsung taburi dengan sprinkle warna-warni di atasnya ya. Lakukan satu persatu sampai semua kue kering tercelup dengan coklat leleh. Jika ingin lebih gampang, lebih satset dan cepat selesai, masukkan sekitar 11-17 kue kering ke dalam coklat yang sudah dilelehkan tadi. Aduk sampai semua keringnya tercelup dengan coklat leleh. Kemudian angkat satu persatu menggunakan garpu dan langsung dimasukkan di kertas kue seperti ini. Taburkan sprinkle warna-warni di atasnya. Untuk membuat kue kering ini memang butuh ketelatenan dan butuh cinta kepada seni karena harus satu persatu membentuk adonan yang ukurannya kecil dan masih ada tahap lagi untuk mempercantik kue keringnya. Jadi kalau kalian kurang hobi dan kurang mencintai seni, mungkin kalian tidak akan telaten membuat kue kering ini. Maksud saya seni dari perbakingan ya, atau seni untuk membuat kue kering. Untuk kalian yang masih pemula dalam dunia perbakingan seperti ini, dan saya pun juga masih pemula, kalian harus benar-benar memperhatikan dari setiap takaran bahan-bahannya. Karena jika salah saja sedikit takarannya akan berakibat fatal. Dan biasanya susah dibenahi ya kalau salah takaran. Seperti halnya misalkan kurang manis, tidak mungkin akan ditambahi dengan gula lagi kalau kue keringnya sudah matang. Jadi harus semangat dan telaten mencoba. Selain menggunakan rasa coklat, saya juga variasikan dengan menggunakan rasa matcha atau rasa green tea. Dan untuk melelehkan coklat green tea-nya juga sama aja ya. Potong kecil-kecil terlebih dahulu coklat green tea, kemudian persiapkan air panas yang sudah ada gelembung kecil di permukaan, kemudian masukkan wadah stainless dan masukkan coklat batang yang sudah dipotong-potong tadi. Selanjutnya, tunggu sampai coklat batangnya meleleh dan masukkan sekitar 70 ml untuk ukuran 200 gram coklat batang. Lalu aduk terus-menerus sampai coklatnya mencair semuanya.
Supaya makin gampang dan coklat batangnya terasa jadi banyak, kalian boleh memasukkan coklat leleh ke dalam wadah yang lebih kecil. Untuk mengaduk kue kering ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan ini, kalian bisa menggunakan spatula kecil atau juga bisa menggunakan sendok ya. Dan untuk mengangkatnya, kalian bisa menggunakan garpu supaya coklatnya tidak terangkat semua ke dalam kertas roti. Dan selagi masih basah, taburi di atasnya dengan butiran kacang seperti ini. Makin cantik dan menarik. Lakukan satu persatu, masukkan kue kering ke dalam coklat yang sudah dilelehkan dan langsung taburkan butiran kacang di atasnya. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Langkah selanjutnya, setelah semua kue kering sudah dimasukkan ke dalam coklat leleh dan sudah diberi taburan kacang di atasnya, langsung tata ke dalam nampan, langsung masukkan ke dalam chiller kulkas supaya coklatnya cepat set dan cepat mengeras. Setelah coklatnya sudah mengeras, kalian bisa langsung tata di dalam toples kue kering ya, atau juga bisa dikemasi di plastik seperti ini. Selain untuk mempercantik, juga bisa untuk mengantisipasi supaya kue keringnya tidak cepat melempem. Isi ke dalam plastik sekitar 4 kue kering, kemudian disiler menggunakan alat siler seperti ini ya. Jika dikemas seperti ini dan untuk ide jualan, dijamin harganya makin tinggi atau makin mahal. Tapi tenang ya teman-teman, untuk link pembelian sealer dan juga plastik seperti ini, bisa kalian lihat di deskripsi atau di kolom komentar. Kalian wajib cobain resep ini di rumah ya, untuk hidangan saat lebaran. Selamat mencoba, semoga resep dan tips yang saya berikan tadi bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.